Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Putri Nabila Caniago, Resti Dwi Ayuni, Syaukia Syahwatul Islam, dan Arum Muti Sabira. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model-model Pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Model pembelajaran. Yang A. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yang sudah direncanakan atau disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran ini sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran siswa, dikarenakan dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat, proses pembelajaran pun akan lebih efektif. Dalam kegiatan pembelajaran, setiap guru harus mampu mengelola dan memilih model pembelajaran yang tepat bagi peserta didiknya, agar seluruh tujuan pembelajaran dapat berhasil disampaikan sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Pengertian model-model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada Agus Suprijono. Menurutnya, model pembelajaran merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Yang kedua ada Slavina. Menurut Slavina, model pembelajaran sebagai suatu acuan kepada suatu pendekatan pembelajaran, termasuk tujuan, sintaksnya, lingkungan, dan sistem pengelolaannya. Yang ketiga ada Trianto. Menurut Trianto, model pembelajaran sebagai suatu pendekatan yang luas dan menyeluruh serta dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajarannya, sintaksnya atau pola urutannya, dan sifat lingkungan belajarnya. Selanjutnya yang keempat, Komarudin. Menurut Komarudin, model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai panduan atau pedoman dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, menurut Richard E. Arens, yaitu model pembelajaran lebih mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya terdapat tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Selanjutnya yang C, ciri-ciri model pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran menurut Kardi dan Nur, antara lain, yang pertama, model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis, yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar, yaitu memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Selanjutnya ada ciri-ciri model pembelajaran menurut Hamia dan Jauhar. Antara lain, yaitu yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Yang kedua, mempunyai misi dan tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat, memiliki perangkat bagian model. Dan yang terakhir, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, aspek kemampuan yang dikembangkan. Jadi, dalam model-model pembelajaran ini ada beberapa aspek yang akan dikembangkan dalam model-model pembelajaran siswa. Yang pertama itu bagi guru dan pendidik. Jadi, bagi guru dan pendidik itu model-model pembelajaran adalah sasaran dan pengarah bagi tindakan-tindakannya dalam menjalankan fungsi sebagai guru dan pendidik. Selain itu, tujuan pembelajaran juga berfungsi sebagai kriteria bagi pemilihan dan penentuan metode pembelajaran. Oleh sebab itu, guru yang mengajar mesti mengetahui dengan jelas tujuan pembelajaran yang akan dia lakukan. Yang kedua itu ada aspek untuk meningkatkan partisipasi siswa, karena dalam model-model pembelajaran ini, partisipasi siswa sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Partisipasi yang dimaksudkan adalah keterlibatan aktif para siswa dalam proses pembelajaran.
Seperti dalam mengikuti metode, diskusi, demonstrasi, dan tanya jawab, diperlukan partisipasi siswa agar setiap pembelajaran yang dilakukan bisa diterapkan dan dimengerti oleh seluruh siswa yang ada di lalu. Aspek dalam model-model pembelajaran yang akan dikembangkan adalah ketersediaan fasilitas dan media. Ketersediaan fasilitas ini sangat diperlukan dalam metode pembelajaran karena media pembelajaran dan alat peraga turut menentukan jenis metode pembelajaran seperti apa sih yang bakal dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Seperti karya wisata memerlukan fasilitas seperti kendaraan. Lalu, demonstrasi dan eksperimen memerlukan fasilitas, bahan-bahan, dan alat-alat yang sesuai dengan pokok bahasan. Jadi, kalau misalkan dalam pembelajaran ini tuh benar-benar butuh fasilitas dan media, sehingga murid atau siswanya itu bisa melihat secara langsung apa sih yang bakal dipelajari pada saat pembelajaran tersebut, terutama pada saat kelas seni. Seperti guru dengan pelajaran seni musik. Guru tersebut memerlukan fasilitas atau media seperti alat musik, atau guru seni rupa memerlukan fasilitas seperti alat-alat untuk menggambar, karena itu akan mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran pada saat itu juga. Lalu, ada sifat materi pembelajaran. Nah, sifat materi pembelajaran ini juga turut menentukan metode pembelajaran apa sih yang bakal dilakukan saat itu juga. Materi berupa fakta dan informasi disampaikan dengan metode ceramah, lalu materi ini pun mengandung seluruh permasalahan serta penyelesaian yang disampaikan dengan metode diskusi. Materi keterampilan disampaikan dengan metode penguasaan keterampilan. Dan materi pembelajaran ini sangat mempengaruhi model-model pembelajaran apa saja yang akan digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas tersebut. Kondisi dan karakteristik siswa. Kondisi siswa akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, model-model pembelajaran harus memungkinkan mereka dalam melakukan pembelajaran. Pada hal ini, kondisi yang dimaksud adalah menyangkut kondisi tubuh dan psikis mereka, serta posisi kelas di mana mereka belajar. Oleh karena itu, guru harus mampu dalam memilih metode yang memungkinkan mereka, seperti halnya ketika siswa terlihat bersemangat dalam mengajukan fakta-fakta dan berargumen. Lalu pada saat itu juga, guru mulai memilih metode diskusi dalam pembelajaran tersebut. Selain diperlukannya kondisi, karakteristik pada siswa juga sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Seperti halnya metode diskusi yang memerlukan pengetahuan siswa terhadap pokok bahasan yang didiskusikan, supaya mereka dapat berargumentasi dan menilai benar atau salahnya pendapat yang dikemukakan oleh peserta lain, serta keterampilan berbahasa dan kemampuan dalam mengemukakan pendapat. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam model pembelajaran. Yang pertama itu, ada model pembelajaran secara langsung. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi kepada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Model pembelajaran ini merujuk pada berbagai teknik pembelajaran ekspositori, yaitu pemindahan pengetahuan dari guru kepada murid secara langsung, misalnya seperti melalui ceramah, demonstrasi, dan sesi tanya jawab. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran secara langsung. Yang pertama itu ada orientasi. Nah, sebelum menyajikan dan menjelaskan materi, guru harus memberikan kerangka pelajaran dan orientasi terhadap materi yang akan disampaikan, seperti kegiatan pendahuluan untuk mengetahui pengetahuan yang relevan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik, lalu mendiskusikan atau menginformasikan tujuan pelajaran tersebut, seperti pembelajaran ini tuh bertujuan untuk seperti apa. Nah, dalam metode pembelajaran langsung ini, orientasi sangat diperlukan. Lalu, memberikan penjelasan atau arahan mengenai kegiatan apa saja sih yang akan dilakukan selama pembelajaran, dan menginformasikan kerangka pelajaran, karena itu dapat memberikan stimulus
kepada siswa untuk mengetahui apa saja sih yang akan dipelajari pada saat pembelajaran tersebut. Lalu, ada latihan mandiri. Pada fase ini, peserta didik melakukan kegiatan latihan secara mandiri. Fase ini dapat dilalui peserta didik jika telah menguasai tahap-tahap pengerjaan tugas. Lalu yang ketiga, ada latihan terstruktur. Pada fase ini, guru memandu peserta didik untuk melakukan latihan-latihan. Peran guru memberikan umpan balik terhadap respon peserta didik dan memberikan penguatan terhadap respon. Jadi, beberapa latihan atau tugas ini sangat diperlukan pada model pembelajaran langsung. Karena ini dapat melatih siswa untuk dapat terus memahami pembelajaran yang telah dipelajari atau mereview kembali pembelajaran yang telah dipelajari agar dapat memberikan pemahaman secara lebih detail. Dan latihan terbimbing. Pada fase ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih konsep atau keterampilan. Peran guru adalah memonitor dan memberikan bimbingan jika diperlukan. Lalu, yang terakhir itu ada presentasi. Guru menyajikan materi pelajaran, baik berupa konsep maupun keterampilan. Penyajian materinya itu dapat berupa seperti penyajian materi dalam langkah-langkah kecil, sehingga materi dapat dikuasai peserta didik dalam waktu yang relatif pendek. Pemberian contoh-contoh konsep. Nah, pemberian contoh-contoh konsep ini diperlukan agar peserta didik dapat lebih memahami pembelajaran atau materi yang sedang dijelaskan oleh guru tersebut. Lalu, pemodelan atau peragaan keterampilan dengan cara demonstrasi atau penjelasan langkah-langkah kerja terhadap tugas. Yang terakhir adalah menjelaskan ulang hal-hal yang sulit. Dalam kegiatan presentasi, pasti ada beberapa hal yang sulit dimengerti oleh para siswa. Maka dari itu, guru harus menjelaskan ulang apa saja sih beberapa materi atau penjelasan yang masih sulit untuk dipahami oleh siswa. Karena hal itu akan menghambat pembelajaran siswa jika masih ada materi-materi yang masih belum dipahami oleh para peserta didik. Yang kedua, ada model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Istilah Inggris Problem Based Interaction atau PBI, yaitu pembelajaran ini menyajikan kepada siswa situasi masalah yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inquiry. Model pengajaran berdasarkan masalah ini telah dikenal sejak zaman John Dewey. Langkah-langkah PBM, yang pertama, orientasi siswa kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pembelajaran yang ketiga ada model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia atau yang disingkat dengan PMRI. PMRI adalah suatu pendekatan pembelajaran matematika yang mengungkapkan pengalaman dan kejadian yang dekat dengan siswa sebagai sarana untuk memahamkan persoalan matematika. Langkah-langkah PMRI sendiri terdapat 4. Yang pertama, persiapan, yang kedua, pembukaan, yang ketiga, proses pembelajaran, dan yang terakhir, penutup. Model pembelajaran yang keempat ada model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau CTL merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah dalam model pembelajaran kontekstual, yang pertama ada pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata, atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah, atau disebut juga dengan learning in real life setting. Yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna atau disebut juga dengan meaningful learning. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa atau disebut juga dengan learning by doing. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mengoreksi antara teman atau disebut juga dengan learning in group. Yang terakhir, pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan atau disebut juga dengan learning as an enjoy activity. Yang kelima ada model pembelajaran index card match atau mencari pasangan. PCMI adalah model pembelajaran yang cukup menyenangkan digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Dengan model pembelajaran index card match, peserta didik dapat belajar aktif dan berjiwa mandiri. Langkah-langkah model pembelajaran index card match atau mencari pasangan. Itu
Guru membuat potongan kertas atau kartu sebanyak jumlah peserta didik yang ada di kelas. Kemudian, kertas tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama. Pada separuh kertas ditulis pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan. Setiap kertas berisi satu pertanyaan. Pada separuh kertas yang lain ditulis jawaban dari pertanyaan yang sudah dibuat. Sebelum dibagikan, kartu dikocok terlebih dahulu sehingga akan tercampur antara soal dan jawaban. Lalu, setiap peserta didik diberi satu kartu. Guru akan menjelaskan bahwa ini adalah aktivitas yang dilakukan secara berpasangan. Separuh peserta didik mendapat soal dan separuhnya lagi akan mendapatkan jawaban. Selanjutnya, mintalah peserta didik untuk mencari dan menemukan pasangan mereka. Jika sudah ada yang menemukan pasangan, minta mereka untuk duduk atau berdiri secara berdekatan. Terangkan agar mereka tidak memberitahui materi yang mereka dapatkan kepada peserta didik yang lain. Setelah semua peserta didik menemukan pasangan dan duduk atau berdiri secara berdekatan, mintalah setiap pasangan bergantian untuk membacakan soal yang diperoleh dengan keras kepada teman-teman yang lain. Selanjutnya, soal tersebut dijawab oleh pasangan yang lain. Akhir pembelajaran ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan. Yang keenam, ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif merupakan metode atau strategi pembelajaran gotong royong dan konsepnya hampir tidak jauh berbeda dengan metode pembelajaran kelompok. Dengan menggunakan mode pembelajaran ini memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif. Nah, langkah-langkah pembelajaran kooperatif yaitu guru membentuk kelompok yang anggotanya 4 atau 5 orang secara heterogen atau berbeda jenis kelamin, latar belakang, status sosial, kemampuan akademik, dan lain-lain. Kemudian, guru memberikan wacana sesuai dengan topik atau materi yang akan diajarkan. Lalu, siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok dan memberikan tanggapan terhadap wacana dan ditulis pada selembar kertas. Lalu, perhatian siswa terhadap pelajaran guru, aktivitas siswa terhadap situasi kelompok, membantu teman yang kesulitan, kemampuan siswa bertanya materi yang belum jelas, kemampuan siswa mengemukakan pendapat, siswa mampu memberi sanggahan dan tanggapan, keberanian siswa mempresentasikan hasil diskusinya, membuat kesimpulan sendiri, dan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal. Kemudian, guru membuat kesimpulan bersama. Lalu, pada akhir pembelajaran, guru memberikan kuis atau soal untuk mengetahui tingkat kepahaman siswa pada materi yang telah diajarkan. Cukup sekian materi mengenai model-model pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.